Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Fitransyah dari kelompok 1 kelas 11 ZB Palaguna. Di sini saya akan menjelaskan ke teman-teman semua salah satu jenis transformasi geometri, yaitu translasi. Apa itu translasi? Translasi adalah salah satu jenis transformasi geometri yang menggeser posisi objek dari posisi awal ke posisi akhir tanpa mengubah ukuran, bentuk, bahkan orientasi dari objek tersebut. Nah, dalam translasi, semua titik pada objek digeser dengan jarak yang sama dengan arah tertentu. Contoh translasi bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Persegi berikut ini sebelum ditranslasikan berada pada koordinat, yaitu titik A berada pada koordinat min 1,1, titik B berada pada koordinat 3,1, titik C berada pada koordinat min 1, min 3, dan titik D berada pada koordinat 3, min 3. Selanjutnya, setelah ditranslasikan, maka koordinat akhir dari persegi tersebut yaitu A aksen berada pada koordinat min 1, min 3, B aksen berada pada koordinat 3, min 3, C aksen berada pada koordinat min 1, min 7, dan D aksen berada pada koordinat 3, min 7. P dengan koordinat X, Y ditranslasikan sejauh A, B. Maka X dijumlahkan dengan nilai A dan Y ditambahkan atau dijumlahkan dengan nilai B akan menghasilkan nilai dari titik P aksen atau titik setelah translasi dengan koordinat X aksen, Y aksen dihasilkan dari penjumlahan X ditambahkan dengan A dan Y ditambahkan dengan nilai B. Selanjutnya, sifat-sifat dari translasi yang membedakan translasi dengan beberapa jenis transformasi geometri lainnya. Yang pertama, translasi tidak mengubah bentuk dan ukuran dari objek atau kita sebut dengan isometri. Nah, pada operasi translasi, ukuran sisi, misalnya panjang sisi dari objek tersebut sebelum ditranslasikan dan setelah ditranslasikan tetap sama. Begitupun juga dengan titik sudut dan panjang dari sisi dari objek tersebut. Sifat-sifat translasi yang kedua yaitu tidak mengubah orientasi objek. Misalnya, sebelum translasi objek menghadap ke kanan, maka setelah translasi objek akan tetap menghadap ke kanan. Contohnya, jika sebuah huruf L ditranslasikan, maka arah dari huruf L sebelum translasi dan setelah translasi sama, tidak terbalik ataupun terputar. Dan sifat translasi yang ketiga yaitu translasi dapat dinyatakan dalam bentuk vektor. Pergeseran dalam translasi kita dapat nyatakan dengan bentuk vektor A, B. X aksen, Y aksen didapatkan dari nilai X yang dijumlahkan dengan nilai A dan nilai Y yang dijumlahkan dengan nilai B. Arah perpindahannya yaitu pada sumbu X. Jika A bernilai positif, maka perpindahan akan bergeser ke kanan. Sebaliknya, jika A bernilai negatif, maka akan bergeser ke kiri. Selanjutnya, untuk sumbu Y, jika B bernilai positif, maka pergeseran akan terjadi ke atas. Dan jika B bernilai negatif, pergeseran akan mengarah ke bawah. Selanjutnya, jenis-jenis dari translasi ada 3, yaitu yang pertama, translasi horizontal. Maksudnya, hanya terjadi perpindahan pada sumbu X saja. Dituliskan dengan bentuk X aksen, Y aksen sama dengan X ditambah A, Y. Jika A bernilai positif, maka translasi akan bergeser ke kanan. Sebaliknya, jika A bernilai negatif, maka translasi akan bergeser ke kiri. Translasi yang kedua yaitu translasi vertikal. Maksudnya, hanya terjadi perpindahan pada sumbu X saja. Dituliskan dengan bentuk X aksen, Y aksen sama dengan X, Y ditambah dengan B. Jika B bernilai positif, maka pergeseran akan mengarah ke atas, dan sebaliknya jika B bernilai negatif, maka pergeseran akan mengarah ke bawah. Dan jenis-jenis translasi yang terakhir, yang ketiga yaitu translasi diagonal. Maksudnya terjadi pergeseran pada sumbu X dan juga sumbu Y. Dituliskan dengan bentuk X aksen, Y aksen sama dengan X ditambah A, Y ditambahkan dengan nilai B. Diketahui titik P 2,1, Q 5,3 dan R min 4,2 membentuk segitiga PQR.
Segitiga ini mengalami 3 translasi berturut-turut sebagai berikut. Translasi pertama, X ditambah 4, Y dikurang 3. Translasi kedua, X dikurang 2, Y ditambah 5. Dan translasi ketiga yaitu X ditambah 6, Y dikurang 4. Tentukan koordinat akhir P setelah 3 translasi tersebut dilakukan. Nah, translasi pertama penyelesaiannya yaitu kita tuliskan dulu X ditambah 4, Y dikurang 3. Lalu kita tuliskan, kita akan menentukan koordinat dari titik P setelah translasi pertama. Kita tuliskan titik P dengan nilai, lalu nilai dari koordinat P pada soal kita masukkan ke dalam sini untuk mendapatkan hasil dari translasi pertama. Nilai X dari P yaitu 2 ditambah 4 dan nilai Y dari P pada soal yaitu min 1 dikurang 3. Selanjutnya hasilnya yaitu 2 ditambah 4 hasilnya adalah 6 dan min 1 kurang min 3 hasilnya adalah min 4. Selanjutnya untuk translasi pertama pada titik Q aksen sama dengan kita substitusikan nilai X dan Y pada soal dengan nilai dari translasi pertama yaitu X ditambah 4, Y dikurang 3. Nilai X pada titik Q yaitu 5 ditambah 4, 3 dikurang dengan 3. Hasilnya yaitu 5 ditambah 4 hasilnya adalah 9 dan 3 dikurang 3 hasilnya adalah 0. Maka titik dari Q setelah translasi pertama yaitu 9,0. Selanjutnya titik ketiga pada translasi pertama yaitu titik R. Titik R, koordinat pada soal yaitu min 4,2. Nilai X adalah min 4 dan nilai Y adalah 2. Kita masukkan nilainya, R aksen sama dengan min 4 ditambah 4, nilai Y-nya yaitu 2 dikurang 3, hasilnya 4, min 4 ditambah 4 hasilnya adalah 0 dan 2 dikurang 3 hasilnya adalah min 1. Jadi koordinat setelah translasi pertama pada titik P yaitu 6, min 4, pada titik Q 9,0 dan titik R itu 0, min 1. Translasi kedua yang kita dapatkan dari soal yaitu X dikurang 2, Y ditambah 5. Nah, untuk mendapatkan nilai dari titik P, Q, R setelah translasi kedua, kita tidak lagi menggunakan nilai yang kita dapatkan dari koordinat yang kita dapatkan dari soal, melainkan hasil dari translasi pertama pada titik P, Q, dan R. Pertama, untuk titik P untuk mencari nilai koordinat titik P, koordinat titik P setelah translasi kedua yaitu mengambil nilai dari hasil dari translasi pertama pada titik P yaitu 6,4, kita operasikan dengan nilai translasi kedua yaitu X dikurang 2, Y ditambah 5. Kita masukkan nilai yang kita dapatkan yaitu nilai X 6 dikurang 2, nilai Y yaitu min 4 ditambah 5. Maka hasil dari titik P setelah translasi kedua yaitu 6 dikurang 2 hasilnya adalah 4 dan min 4 ditambah 5 hasilnya adalah 1. Selanjutnya nilai dari titik Q setelah translasi kedua, kita sama seperti tadi, kita mengambil nilai yang kita dapatkan dari hasil translasi pertama. Pada titik Q yaitu 9,0, X sama dengan 9 dikurang 2, 0 ditambah dengan 5. Jadi hasil dari titik Q setelah translasi kedua itu 9 dikurang 2 hasilnya adalah 7 dan 0 ditambah dengan 5 hasilnya adalah 5. Maka koordinat titik Q setelah translasi kedua itu 7,5.
titik terakhir pada translasi kedua yaitu titik R. Sama seperti tadi, kita mengambil nilai yang kita dapatkan dari translasi pertama. Nilai X sama dengan nilai S-nya yaitu 0 dikurang 2, dan nilai Y-nya yaitu min 1 ditambah 5. Hasilnya yaitu 0 dikurang min 2, hasilnya adalah min 2, min 1 ditambah dengan 5, hasilnya adalah 4. Maka koordinat titik R setelah translasi kedua yaitu min 2,4. Selanjutnya, translasi ketiga atau translasi yang terakhir yaitu X ditambah dengan 6, Y dikurang 4. Nah, di sini sama seperti tadi, kita tidak lagi mengambil nilai yang kita dapatkan dari soal, koordinat yang kita dapatkan dari soal, tetapi kita mengambil koordinat dari translasi kedua untuk nilai X dan Y pada masing-masing titik. Nah, untuk titik P setelah translasi ketiga, kita dapatkan, kita peroleh menggunakan nilai yang kita dapatkan dari translasi kedua. Nilai X yaitu 4 dan nilai Y yaitu 1. Nilai X yaitu 4, kita tuliskan, ditambahkan dengan 6,1 dikurang 4, hasilnya adalah 4 ditambah 6 hasilnya 10, dan 1 dikurang 4 hasilnya adalah min 3. Selanjutnya, pada titik kedua untuk translasi ketiga yaitu titik Q. Nilai Q yang kita dapatkan dari translasi kedua yaitu X berada pada nilai 7, dan nilai Y yaitu 5. Kita masukkan 7 ditambah 6 dan juga 5 dikurang 4. 7 ditambah 6 hasilnya adalah 13, dan 5 dikurang 4 hasilnya adalah 1. Maka koordinat titik Q setelah translasi ketiga yaitu 13,1. Dan yang terakhir yaitu koordinat titik R setelah translasi ketiga kita akan dapatkan dengan nilai yang kita ambil dari hasil translasi kedua pada titik R, yaitu nilai X berada pada min 2 dan nilai Y berada pada 4. Kita masukkan nilainya. Nilai X yaitu min 2 ditambah 6,4 dikurang 4. Min 2 ditambah dengan 6 hasilnya adalah 4, dan 4 dikurang 4 hasilnya adalah 0. Maka koordinat akhir dari ketiga titik tersebut setelah translasi ketiga secara berturut-turut yaitu titik P berada pada 10,3, titik Q berada pada titik 13,1, dan titik yang terakhir yaitu titik R setelah translasi ketiga berada pada koordinat 4,0.